Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Travel Miratur. Hari ini kita ada di Goa Jati Jajar dan ini suasana liburan ya. Cukup ramai. Baik, ini pintu masuk begini. Kalian kalau bawa mobil bayarnya 5.000. Kemudian ada parkiran lagi di sini terusan ya. Itu bayar seikhlasnya. Jadi 2 kali parkir ya. Dan ini parkirannya teman-teman, ketika kalian masuk naik mobil ini parkirannya seperti ini. Untuk mobil sih muatnya sekitar 100 sampai 200 mobil ya. Kalian tinggal parkir di sini dan di sekeliling parkiran banyak pujasera, kemudian ada tempat ibadah kayak musola ya, dan juga buat masjid Jumatan itu bisa. Oke, kita langsung masuk ya. Kita langsung masuk nih, masuknya di sini nih, pintu masuknya Goa Jati Jajar. Ini Goa Jati Jajar begini ya. Pintu masuknya ini. Di sini ini banyak tangga masuk ya, karena kan sebenarnya Goa Jati Jajar ini perbukitan yang memang posisinya ada di atas, jadi makanya banyak tangga naik. Oke, ini musim liburan jadi suasananya rame. Oh, ini liburan nih segini. Yang ada di provinsi Jawa. Oke, ini parkirannya teman-teman. Ini parkirannya teman-teman, di sini muat sekitar 100 ya sampai 200 mobil. Ini kondisinya lagi liburan jadi ramai banget. Kita review ini pas liburan. Dan di samping-samping parkiran ini ada tempat pujasera, warung makan, kuliner di sini ya, di sekitar parkiran. Kemudian bisa di dalam juga ada lagi pasar seni. Nanti bisa kita lihat pasar seninya. Untuk masuk ke sini mobil itu 5.000 satu unit mobil. Kemudian kita masuk ke parkiran sini nanti kita bayar lagi tapi seikhlasnya ya. Ini untuk Karang Taruna ya, penataan. Kemudian di pojok itu ada fasilitas musola atau masjid dan bisa buat Jumatan. Untuk cuaca di sini nggak panas karena di sini banyak dikelilingi oleh perbukitan pegunungan yang banyak pohon, makanya hawanya nggak terlalu panas. Kalian cukup nyaman di sini ya. Dan ya, ketika masuk ke goa ini pintu masuknya ini tangga nih, tangga. Nanti kalian bayarnya di loket. Ini kondisinya nih loketnya ya, di sini loketnya. Ini kalau dewasa 13.500, untuk anak-anak itu 6.500 ya. Anak-anak itu di bawah 5 tahun teman-teman, di bawah TK itu 6.500, tapi kalau udah di atas itu kenanya 13.500. Ini pintu masuknya. Ini kondisi liburan jadi ngantri seperti ini. Tapi kalau misalnya lagi musim hari biasa ini nggak ngantri seperti ini ya. Nih teman-teman, nanti setelah kalian dapat tiket di sini ya, kalian masuk ke tempat pengecekan tiket di sini nih. Nanti tiket akan dicek seperti di sini pintu masuk. Kalian langsung masuk ke goanya nih. Goanya ada beberapa goa di sini, tapi pas masuk ke Goa Jati Jajar itu kita melewati Goa Dempok duluan nih. Ini ya, ini gerbang masuknya di sini ya. Ini gerbang masuknya di sini. Ini gerbang masuk di sini nih. Oke, habis dari loket kita langsung masuk ke pintu gerbang. Nanti cek tiket di sini. Kita lihat dulu nih lokasi. Ya, nih. Ini kalau liburan segini nih, ngantri banget ya. Kita lihat. Goa Jati Jajar. Oke teman-teman, kita dapat tiketnya seperti ini nih. Dewasa 13.000, anak-anak itu 6.000 ya. 6.500, sebenarnya 13.500 sih. Ayo. 13.500. Ini kita pengecekan. Oke, terima kasih. Di batu belakang ya, 6.
Oke, ini dapat asuransi udah nih, udah dapat asuransi. Jadi untuk dewasa itu hitungannya TK ke atas ya, sekitar 5 tahun. Itu kenanya 13.500, kemudian di bawah itu 5.500 plus asuransi ya. Dan ini pintu masuknya nih. Udah, kita bisa foto-foto di sini teman-teman. Foto-foto di sini teman-teman ya. Foto. Ini goanya seperti ini, pas pintu masuknya. Goa Dempok ya. Ini salah satu kawasan Goa Jati Jajar. Ini. Dan di depannya ada orang jualan souvenir juga. Oke, kita nanti masuk. Di sini banyak stalaktit, stalaktit dan stalagmit. Nih. Jadi tetesan air ya, tetesan air nih. Nih. Tetesan air. Ini nanti tetesan airnya membuat batunya panjang jadi bikin stalaktit, dan itu butuh proses ratusan tahun. Iya ya. Di sini kalau hujan nggak usah khawatir karena di sini gua, jadi kalian nggak kehujanan di sini. Hawanya sejuk, adem ya. Oke teman-teman, kita sudah lewat ke Goa Dempok. Sekarang kita masuk ke dalam. Ya. Kita masuk ke dalam nih goanya nih, teman-teman. Banyak foto. Ya, banyak orang foto di depan goa ya. Mengapa? Ayo, kita masuk ya. Oke. Oh, kita lewat dulu. Oke, kita masuk. Kita masuk teman-teman. Iya. Untuk jalan masuk di gua ini sudah rapi teman-teman. Di bawahnya sudah dikasih tehel nih seperti ini ya. Jadi kita nggak lewat menyusuri bebatuan banget. Tapi ini udah tehel rapi. Dan ini kalau kita lihat nih guanya nih. Di atasnya banyak ini ya. Kalau kita ngelihat di atasnya ini ada seperti ini ya. Ini adalah bebatuan yang terbentuk secara proses alamiah nih. Ini namanya stalaktit dan stalagmit. Prosesnya sekitar ratusan tahun ya. Ini tetesan air. Dan di sini juga dikasih lampu-lampu. Ya. Oke, kita jalan lagi dah. Sekitar 1 kilo 2 kilo kita akan menyusuri gua ini ya. Nih. Dan kita masuk ke Goa Jati Jajar di sini ya. Goa Jati Jajar nih ya, masuk. Oke. Ini banyak cabang sini. Kita ikut aja Goa Jati Jajarnya. Ya. Ini berapa kilo ya? Jauh banget ya. Secara jalan di sini trekkingnya itu udah luas, sekitar ya 4 meter ya. Ada yang 4 meter kemudian menyempit jadi 3 meter. Cuma udah bebatuan ya, udah di lantai ya, dari jalannya udah halus. Dan di atas ini banyak kelelawar. Baunya bau kampret, kotoran kampret ya. Ini stalaktit, ini namanya stalaktit nih. Yang batu-batu tuh, stalaktit tuh. Itu stalaktit namanya tuh, bebatuan yang ke bawah itu proses alami ratusan tahun terbentuk dari tetesan air. Ini nanti lama-lama panjang nih teman-teman stalaktitnya. Dan di atas juga ada bolong ya, guanya bolong nih. Ini jadi menambah nggak pengap gua ini, ada udara keluar ya. Ya, ini stalagmit. Ketika naik juga udah enak, ada tangga. Nah, ini Goa Jati Jajarnya ke sana. Kita ke Goa Jati Jajar, ke guanya masuk, semakin sempit. Yuk kita jalan ya. Yuk jalan yuk. Yuk, hati-hati pelan-pelan nih, tangganya seperti ini. Ini tangga udah ditehel. Tangannya udah ditehel. Musim liburan ramai. Kalau kalian kepengen nggak ramai ya di hari biasa, Sabtu Minggu itu nggak ramai banget. Ini udah dikasih lampu seperti ini, jadi jalannya kelihatan ya.
Jadi dikasih lampu seperti ini, dan hati-hati kepala kebentur ini nih. Ini lumayan bebatuan. Secara jalan udah enak teman-teman nih, udah enak ya, kelihatan karena setiap jalan itu dikasih lampu. Nah ini ada yang jalannya menyempit sekitar 1 meter 2 meter lebarnya. Oke, kita masuk lagi ini pintu ya, kita masuk lagi ke Gua Jati Jajarnya. Tadi Gua Dempak ya namanya, Gampek apa itu tadi ya, lupa aku. Ini masuk ke Gua Jati Jajarnya nih. Di luar hujan. Sebentar dulu ya teman-teman. Setelah kita keluar dari Gua Dempok ya, sebelum masuk ke Gua Jati Jajar, kita masuk ke Gua Dempok dulu. Tadi sekitar 100 meter ya panjang guanya. Kemudian masuk Dempok, keluar, dan kita tadi lewat jalan seperti ini. Dan kita sebelum masuk Gua Jati Jajar ini melewati kolam seperti ini ya. Ini kok kolam buat mandi anak. Kalau kalian yang bawa anak 5 tahun 4 tahun bisa mandi di sini. Dan di kolam ini di sampingnya ada patung dinosaurus, dan keluar dari sini mata airnya. Kalian bisa foto di samping patung ini. Ini pertanda ikonnya Gua Jati Jajar. Dan di sepanjang jalan ini udah bagus, tehel, dan banyak ini ya warung-warung nih. Di samping kanan kirinya banyak warung-warung buat makan. Dan ini juga udah bagus ya. Di sini banyak tangga karena nanti Gua Jati Jajar ada di atas. Karena perbukitan ya. Kita naik ke atas lagi nih, ada petunjuknya Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar. Ini dia patungnya. Oke, kita lanjut ke atas. Ya, naik lagi. Gua Jati Jajar terus. Yang mau minum nih. Gua Jati Jajar ada di atas. Berapa anak tangga ini? 300, sekitar 300 ya. Anak tangga ini kalian harus naik ke atas baru nanti sampai di mulut gua. Ayo kita naik. Ini kalau kalian yang bawa lanjut usia agak repot, jangan dipaksain, takutnya sakit ya. Atau balita, kalian gendong-gendong, jangan dipaksain. Kalian mendingan nungguin di bawah aja nih ya. Nih, lumayan tinggi. Kita naik terus. Pegangan ya biar aman. Ini pegangan di sini. Di kanan kiri udah ada pegangan tangga ya, handrail. Lumayan tinggi sekali. Guanya naik terus karena ini perbukitan, dan di sini itu ketinggiannya 250 mdpl. Wah, ini teman-teman nih, tinggi nih ya. Kita masih naik lagi. Kita masih naik lagi. Kita sudah sampai di atas, di pintu gerbang masuk Gua Jati Jajar. Ada patung seperti ini. Ya, patung buta nih. Kayak pura nih. Pintu masuk sudah nyampe. Ini ketinggiannya bisa kalian lihat. Tadi kita naik dari sini lurus ke atas. Ini sekitar ratusan anak tangga ya. Kita masuk ke pintu gerbang sini nih, Gua Jati Jajar. Ini di depan pintu masuk seperti ini. Di depan pintu masuk pas ini ada tangga ini ya. Sekitar 15 anak tangga. Oke. Di depannya banyak pedagang, banyak warung pedagang ya, jualan minuman, makanan. Karena emang di sini naik tangga pasti kalian keluar keringat. Dan ini adalah pintu masuk Gua Jati Jajarnya nih. Ini depannya seperti ini. Kenapa disebut Gua Jati Jajar? Karena dulu di depan sini ini ada jati yang berjajar di sini. Ini panjangnya sekitar 250 meter dan tinggi sekitar 10 sampai 15 meter teman-teman. Lebar itu sekitar 8 meter ya.
Dan ini ditemukan di tahun 1802 oleh penduduk setempat, penduduk lokal. Dan zaman Belanda ini ya, makanya di dinding gua ini banyak, di tembok nih, ini banyak tulisan-tulisan zaman dulu yang terabadikan. Namun untuk sekarang ini nggak boleh ada tulisan seperti ini. Ini tulisan zaman Belanda dulu ya. Nih. Dan ini diresmikan untuk tempat wisata oleh Gubernur Jawa Tengah dulu, Suparjo Rustam, sekitar 1946 kalau nggak salah, atau 86 ya. Ini pintu masuk guanya seperti ini. Ini hari libur jadi banyak pengunjung. Kalau kalian kepengen nyantai ya ngambilnya di hari biasa, di weekend Sabtu Minggu, itu nggak terlalu ramai seperti ini. Ini ya, ini tempat sampah udah disediakan, jadi di sini nggak boleh buang sampah sembarangan. Walaupun banyak tempat makan dan minum, kalian bisa ngambil foto di sini nih, di depan Gua Jati Jajar ini. Kita masuk, oke. Ini panjangnya masuk sekitar 250 meter. Kita akan masuk ya ke dalam. Ini teman-teman, di pas pintu masuk, di atasnya gua ini banyak tulisan ya, tulisan-tulisan Belanda nih. Di sini banyak tulisan-tulisan Belanda, zaman Belanda, karena emang diketemukan zaman Belanda. Dan di sini udah ada lampunya sih, udah enak ya. Dan terus ada foto-foto nih, buat foto-foto ini ada patung-patung cerita Raden Kamandaka. Raden Kamandaka itu kan Sunda ya, karena emang ini dulu ikutnya kawasan kerajaan Siliwangi, makanya ceritanya cerita Raden Kamandaka ya, zaman Lutun Kasarung tuh dari Jawa Barat. Yuk kita jalan teman-teman ya. Ini kita selama 250 meter ke depan kita akan jalan. Di sini juga ada sungainya, sungai yang ada di Gua Jati Jajar. Ini ada beberapa sungai, Sungai Sendang Mawar dan Sendang Kantil. Dan kalau kita lihat atas tuh, ini guanya ada stalaktit dan stalagmit. Ini kelihatan ya, stalaktitnya ini guanya kayak ada, jadi ada batu ke bawah nih. Stalaktit dan stalagmit. Ini ada jembatannya ya seperti ini. Dan kalau kita ngeliat ke atas, emang ada guanya bolong tuh. Untuk penerangan atau sirkulasi angin juga enak. Ini alami semuanya. Ini aslinya curam guanya nih, karena di sini sebagai tempat wisata sudah dibuatkan jembatan. Dan di sepanjang jalan sudah dipasang penerangan atau lampu-lampu jalan. Ini teman-teman nih, stalaktit dan stalagmit ya. Ini nih lihat, ini proses alami ratusan tahun ya, karena akibat tetesan air dari batu. Ini banyak sekali patung-patung cerita Raden Kamandaka, Lutung Kasarung. Di sini, ini buat berfoto-foto. Oke. Ini kita lihat deh, stalaktit dan stalagmitnya. Ya, ini kalau gua seperti ini, emang ini tetesan-tetesan air menetes kemudian membentuk seperti ini, stalaktit dan stalagmit. Oke, jalan lagi kita. Oke teman-teman, kita ke bawah lagi. Ini ada tangga ke bawah ya. Ke bawah, kita ke bawah. Kalian sebaiknya sih pegangan tangga handrail ini, biar aman, karena ini agak licin, tetesan air ya. Di tangga agak licin. Sebaiknya kalian pakai sepatu cat atau sandal gunung teman-teman. Kalau sandal jepit cenderungnya sih licin ya. Dan kalau kalian membawa orang tua yang lanjut, ini agak repot karena naik turunnya lumayan capek.
Dan ini kita masuk lagi. Di sini juga banyak ada sungai, ada beberapa sungai yang mengalir di gua. Di dalam gua ini sungainya suka diadakan ritual dan memang banyak menyimpan mitos di sungai ini. Inilah teman-teman di gua ini ya. Ini sekitar 10 atau 15 meter tingginya. Ini ada bolongan di sini, ini alami, dan di bolongan ini ada ranting atau akar-akar pohon pas di sampingnya lubang. Ini dengan adanya ini menambah sirkulasi udara yang ada di dalam gua, lebih kerasa enak, ada angin masuk sejuk ya, nggak terlalu pengap banget karena namanya gua ya. Banyak. Oke, kita nanti nih ya, ini stalaktit dan stalagmitnya keren. Ini hasil alami tetesan air yang memang ratusan tahun prosesnya ya. Dan di sini banyak hewan ya, kelelawar, makanya di sini banyak kotoran kelelawar yang jatuh, dan baunya juga ada bau kelelawar ya kalau masuk ke gua Jati Jajar ini. Ya, ini tangganya sudah dikasih lampu-lampu sehingga kelihatan. Yuk kita turun lanjut ke keluar. Ya, kita trek ini di sini juga ada jalan yang menyempit sekitar 1 meter ya, 1,5 meter. Kalian harus hati-hati karena ini licin, banyak tetesan air tangganya walaupun ada. Dan ini nih di atasnya juga nih ya, nggak terlalu tinggi batu kapurnya. Ini gua ini batu kapur nih teman-teman. Ini juga ada yang nggak terlalu tinggi nih, sekitar 1,5 meter ya. Hati-hati kepala kalian. Ada patung singa. Ini hati-hati nih. Kalian jangan meleng, harap lihat ke depan karena ada bebatuan yang setinggi kepala kita. Pelan-pelan ya. Tangan kalian mendingan kayak gini nih. Ya. Ini ya. Ini dia. Ini stalaktit dan stalagmit nih. Batunya bentuk tetesan air. Hati-hati kepala kalian kena. Ya. Di sini banyak patung menceritakan cerita Lutung Kasarung, Raden Kamandaka sebagai lakonnya. Dan di sini nih di jalanan yang sempit ini sudah mulai kedengeran suara sungai. Di sini ada sungai nih. Nih, Lutung Kasarung. Ini ada patung Lutung Kasarung yang beradu nih jago ya, di tarung jago nih. Nih mengisahkan dulu zaman Raden Kamandaka. Kita ke bawah terus teman-teman. Kita mau ngelihat sungai yang ada di sini. Sungai yang mengalir yang ada di Goa Jati Jajar. Kita lihat terus pelan-pelan. Ini jalanannya kecil sekali, paling ya cuma 1 meter menjelang masuk melewati sungai. Ini pelan-pelan ya. Ini namanya ada sungai yang pertama namanya Sendang Mawar. Di sini sungainya berwarna merah karena cahaya lampu yang warna merah, makanya sungainya kelihatan airnya warna merah. Dan di sini banyak mitosnya teman-teman. Di mitosnya banyak ya, kalau kalian misalnya mencuci muka di sini, ini ada mitosnya. Mitosnya nggak saya sebutin, nanti kalian mencoba. Hahaha. Ya, ini ramai di sini karena orang habis pada cuci muka, mungkin karena kepengen ngerasain segarnya air yang ada di sungai ini. Ini Sungai Sendang Mawar di sini di bawah. Nih lihat nih.
Ah, ini sungainya di sini. Ini ada sungai ke sini. Hati-hati kalian kalau terpeleset bisa ke bawah arus. Ini orang-orang di sini untuk cuci muka karena dipercaya ada mitosnya. Nih. Sendang Mawar, ini sungainya di sini nih. Ya, di sini ya. Orang pada cuci muka di sini. Kelihatan airnya merah karena ada cahaya lampu yang warna merah. Makanya mawar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi udah kita lewatin sungai ya, Sendang Mawar. Ya, ini ramai di sini. Ramai sekali di sini karena orang pada cuci muka. Ya, kita tadi kan sudah lewat di Sendang Mawar ya. Sekarang kita ketemu Sendang Kantil nih. Beberapa jalan ke depan ada Sendang Kantil namanya. Di sungai juga. Nih teman-teman, Sendang Kantil, di sampingnya ada patung. Sendang Kantilnya di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan tuh kalinya tuh ya. Ini ada di sebelah kanan teman-teman nih. Sendang Kantil itu ada di sebelah kanan di sini. Ini sungai juga. Cuma agak lebar nih di sini ya. Orang-orang untuk cuci muka di sana. Ini Sendang Kantil, kemudian naik lagi kalau udah. Itu cuci muka juga biar seger ya. Kalau kalian misalnya tadi capek kan panas, kalian bisa cuci muka di Sendang Kantil itu. Itu orang rame-rame cuci muka di situ karena ya airnya segar, juga tadi capek habis jalan. Dan ada beberapa mitos yang bikin orang tertarik untuk cuci muka di Sendang Mawar dan Sendang Kantil. Oke, nanti kalau sudah cuci muka kalian naik tangga lagi ya ke sini. Nanti naik lagi ke sini. Ya, kita dari Sendang Kantil. Sendang itu ya mata air ya kalau di sini. Sebenarnya mata airnya melewati sungai yang ada di dalam gua ini. Setelah kita lewat Sendang Kantil, kita naik lagi ke tangga, keluar dari gua ini. Kebanyakan di Sendang Kantil kegiatannya cuma cuci muka, merasakan kesegaran air yang ada di sini, kesegaran mata air yang ada di Sendang Kantil di dalam Goa Jatijajar. Kita naik lagi nih. Setelah selesai kita naik tangga agak tinggi, agak curam, hati-hati, licin juga. Ya, pelan-pelan karena licin ya. Di sini hati-hati juga kepala kalian kebentur batu di gua ini. Ini stalaktitnya udah panjang-panjang seperti ini. Stalaktit dan stalagmit nih. Ini terbentuk alami dari tetesan air selama ratusan tahun. Ini hati-hati teman-teman. Kalian masuk ini awas kepala ya. Ya, ini pelan-pelan sini nih. Tingginya nggak sampai 1 meter. Kalian kepalanya hati-hati, jangan lihat ke belakang, jalannya lihat ke depan. Lebarnya ini kalau di sini sekitar 1 meter teman-teman nih. Ya, kita setelah bentar lagi kita sampai nih. 1 kali naik tangga. Kita capek naik turun sebenarnya ya. Kalau panjangnya kan 250 meter doang. Tapi karena naik turun tangga, makanya kita lumayan capek. Dan pasti kalian kepengen makan ya karena lapar. Dan pasti kalian berkeringat karena naik turun tangga. Oke, ini terakhir di ujung gua dan tur Goa Jatijajar selesai. Dan ini selesai. Banyak orang jualan makanan. Belakangnya ini ya. Nih, mulut seperti ini, mulut buta. Oke, ini finish terakhir di Goa Jatijajar. Bagi kalian yang kepengen wisata ke daerah Gombong, Kebumen, sebaiknya ini jadikan destinasi utama bagi kalian yang ingin wisata ke daerah Kebumen dan Gombong, Goa Jatijajar. Atau kalian kepengen ikut paket wisata Gombong Kebumen, kalian bisa menghubungi kami
Travemiratur ya. Demikian teman-teman review untuk Goa Jati Jajar. Bila kalian kepengen trip sendiri silakan, tadi udah kita sampaikan mengenai tiket dan fasilitas. Kita akhiri ya, terima kasih.